kalau kita masuk di tim itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya, karena juga dibutuhkan mental yang kuat Betul. juga. Karena ya melayani bintang. Sugeng siang Pak Gi. Sugeng siang, rahayu, rahayu, rahayu. Pripun nih kabare? Alhamdulillah, ya sehat-sehat Mas Bas. Nggih. Yes. Sehat nggih. Mari Sehat. keringeten. Bendino strong terus nyurungi rumput dorong mesin Iya. rumput dorong ki Mas Bas. Sekarang motong rumput sekarang jadi tugasnya. Tambah sehat. Tapi pasti tetap nggih, Pak? Alhamdulillah. Masih. Persik masih tetap. Iya. Kalau ngomong Pak Gi ini kan meskipun bukan pemain, sebetulnya juga bisa disebut sebagai legendanya Persik. Kitman paling lama di Persik dan mungkin sampai sekarang ya. Ya, benar Mas Bas. Memang Persik dari tahun 1999 itu memang belum ditangani dengan baik. Jadi masih tingkatannya masih tingkat internal, kompetisi internal. Nah, setelah ada perhatian khusus dari Wali Kota Kediri, Bapak Dr. Andes Haji Maskud. Nah, mulai dari situ Persik mulai diperhatikan dan mulai bangkit sampai sekarang masih, alhamdulillah masih bisa eksis di Liga 1. Kalau ceritanya Pak Gi menjadi kitman Persik itu gimana Pak waktu itu? Nah, itu sebelum masuk ke Persik untuk tawaran menjadi kitman, dulu saya ya bekas jadi pemain junior U17 Persik pada waktu itu, dan itu masih terkenal dengan Piala Suratin. Piala Suratin ya. Nah, itu dari situ saya, sebentar, posisinya apa? Posisinya dulu saya wingback. Wingback. Back kanan. Spesialis back kanan. Back kanan ya. Nah, itu berangkat dari tim Desa Banaran. Nah, dari situ ada seorang pengurus dari Persik yang disuruh bantu cari kitman. Nah, itu dari situ namanya Pak Harto. Itu yang Pak Harto. Nah, dia kenal menghubungi itu itu Pak ketuanya PS Banaran. Nah, itu begitu saya ditawari untuk kembali ke Persik, tapi bukan sebagai pemain lagi, karena pada waktu habis Piala Suratin itu cedera lutut sampai sekarang ya masih terasa nggak bisa sembuh, bisa main. Jadi kembali ke Persik bukan jadi pemain tapi ke kitman. Tahun berapa itu dan usianya berapa waktu itu Pak Gi? Itu tahun 93 atau 99? 9 itu yang suratinya itu. Oh, suratinya yang jenengan ditarik menjadi kitman itu? Jadi kitman itu 1999. 99 ya. Karena itu pada waktu itu kitman-nya itu sudah usia lanjut. Pak Sinten itu dulu Pak namanya. Waladi. Pak Waladi itu sebelumnya. Dia juga sebelum ke kitman dia juga bekas mantan pemain Persik juga, striker dia. Striker ya. Striker. Berarti awalnya membantu Pak Waladi dulu. Ya. Sampai berapa tahun itu? Membantu Pak Waladi
cuma 1 tahun lebih, belum ada 2 tahun. Ya Pak Wati sudah pensiun mengundurkan diri. Nah, akhirnya saya ya berangkat sendirian. Jadi habis purna Pak Wati sampai tahun 2007 itu sendirian. Sendirian Sendirian. sebagai kitman-nya Persik. Ya. Berarti jenengan ikut merasakan gelar juara ya 2003 dan 2006. Ya. Itu 2000, sebelumnya 2002 itu juara divisi juara 1. divisi 1. Ya. Betul. Divisi 1, 2003 juara divisi utama. Terus sampai 2000 untuk yang liganya sampai 2006 juara lagi, sampai kemarin 2018 itu Liga 3. juara lagi Liga 3. 2019 juara Liga 2. Liga 2. Yang kemarin nggak juara, tapi Yang- kita masih Nah, di Liga 1. Alhamdulillah kemarin masih selamat, kita bisa bertahan di Liga 1. Itu berarti kalau dari tahun 99 sampai sekarang 2022 berapa tahun itu Pak Ki? Ada di Persik. Ya kurang lebih sudah 21 tahun. 21 tahun di Persik ya. 21 tahun. Ya 23 ya. 22. Ini 22. Ya, 23 tahun. Ya, 23 tahun. 23 tahun. Sudah berapa pelatih itu? Dari 99 sampai 2002. Ya itu kita ambil dari pertama mulai dari pelatih lokal itu Bang Ayi sampai ada pergantian ke pelatih timnas ya pada waktu itu ya Sinyo Aliandu ya juga pertama awal bangkit pelatih tingkat nasional Sinyo Aliandu Ya, Pak Sinyo. sampai pernah ke pelatih asing yang pernah nangani Kediri itu pada waktu itu Arkan Yuri. Akan Yuri pernah ya. Sampai sekarang pelatih asing lagi untuk Persik Japeroka. Jadi Japeroka. kalau dihitung-hitung ya lebih dari 20 pelatih lah 20 yang pelatih. nukangi Persik. Di antaranya siapa aja Pak Ki kalau bisa disebutkan pelatih-pelatih yang pernah jenengan ini layani lah. Nah, ya yang pelatih ya yang ekstra itu memang yang lebih dekat itu ke Pak saudara Pak Daniel Rukito. Pak Daniel, Pak Daniel berarti Daniel 2006. Rukito 2006. 2006 ya. Waktu itu juara. Dia yang lebih dekat seperti anak sendiri. Jadi itu yang paling berkesan dari semua pelatih, yang paling berkesan Pak Daniel Rukito. Berapa tahun sih Pak Daniel di Persik? Pak Daniel Rukito 2 musim. 2 musim. 2 musim. Itu beliau menganggap jenengan sebagai anak sendiri. Ya sebagai anak sendiri. Ya apa? Enggak tiap hari enggak di luar lapangan habis latihan itu di luar juga ya nyambung lah. Nyambung setiap harinya nyambung. Itu. Seberapa dekat itu berarti hubungan dengan Pak Daniel misalnya di luar lapangan? Ya dia perhatiannya memang lebih. Dia menganggap ya lebih dari seorang teman. Bukan hanya sekedar bahwa jenengan adalah kitman ya? Bukan. Ya. Jadi bukannya sekedar kitman, tapi juga dianggap sebagai saudara bisa mungkin ya? Iya. Mungkin anak. Sampai sekarang ya Masih berhubungan? masih nggak bisa lupa sih untuk Pak Daniel Rukito. Manggilnya apa Pak Daniel jenengan? Ya Om. Kalau saya Om. Oh, manggilnya jenengan Ya. Om. Kalau Pak Daniel manggil Kalau jenengan? Pak Daniel ya Ki. Gitu aja. Selisih berapa sih Pak usianya sama Pak Daniel? Ya jauh lah Pak Daniel. Sepuh gitu berarti sekarang? Ya kurang lebih ya sepuh lah. Ya, sepuh.
Yang paling berkesan dengan Pak Daniel apa selama 2 musim? Dia pertama itu waktu waktu istri melahirkan anak pertama, nah, itu semua biaya rumah sakit dibantu penuh sama Pak Daniel. Anak pertama jenengan? Anak pertama, bantu penuh. Lahir tahun berapa Pak anak pertama? Itu tahun 2005. 2005 ya? Pertama, ya. Dibantu Pak Daniel semuanya. Ya, Kalau di dalam lapangan? kalau di dalam lapangan ya biasa, normal. Normal? Iya, normal. Profesional? Dalam Profesional. lapangan? Di luar lapangan tetap dekat? Ya, dulu yang juga tidak bisa lupa, jadi pada waktu briefing untuk menghadapi juara tahun 2006 di Solo. Manaan, ya? Pada waktu pada waktu TC di di Lembang ya, di Lembang di Jawa Barat. Nah, itu di situ semua pemain, ada manajer, Pak. Itu ada waktu Pak Iwan Budianto. Dia di ruangan rapat itu dia istilahnya ya mengapresiasi mengapresiasi dari pengetahuan Pak Daniel selama melatih di Indonesia. Dia memberi reward saya itu sebagai perlengkapan terbaik. Gitu? Ya, itu yang saya tidak lupa, itu apresiasi dari Pak Daniel itu. Karena dia tahu persis. Jadi dia tahu persis di luar lapangan dan di dalam lapangan itu tahu persis apa yang dikerjakan, itu tahu persis. Berarti selama Pak Daniel menangani beberapa klub, jenengan adalah dianggap yang paling terbaik, kitman terbaik. Iya, pada waktu itu mata beliau. Masih muda sih. Iya, masih muda. Oke, masih fit lah. Tugasnya kitman itu apa sih Pak Ki? Kan ada beberapa orang yang mungkin belum tahu ya. Ya, kalau kitman itu kan bahasa kerennya. Bahasa kerennya kitman. Kitman. Jadi kalau dulu itu bilangnya kan perlengkapan. Dulu bilangnya perlengkapan. Ada perlengkapan, ada yang bilang pembantu umum. Iya. Ya. Nah, itu sama saja ya. Ya, kalau kegiatan, kalau untuk latihan rutin, ya itu biasa sebelum sebelum 1,5 jam atau 2 jam kita sudah siapin dulu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Itu kita lebih awal persiapan. Nah, itu misalnya apa yang dibutuhkan sebelum latihan itu? Yang jelas yang pertama itu kostum. Ya, kostum latihan. Itu ya, kostum itu untuk pemain, untuk pelatih, untuk pelatih, asisten gitu. Semua harus lebih dulu itu, baru perlengkapan yang dibuat di lapangan. Itu yang rutinitas. Ya, itu yang rutinitas yang secara rutin tiap hari latihan. Di luar itu ya untuk kebutuhan, mungkin keperluan dari pemain, dari semua tim, itu secara secara permintaan ya kita layani semua apa yang diperlukan. Itu harus kita bisa melayani. Misalnya apa itu? Ya mungkin dia untuk minta suruh nyiapin apa yang biasa dia dia butuhkan, atau dia butuh minum sendirilah untuk yang dia konsumsi, ya kita siapin
2 pemain, 3 pemain. Kalau ada yang pribadi ya kita harus siapkan semua itu. Mungkin ada yang perlengkapan, yang sepatu, yang semua macam-macam itu memang kita harus bisa melayani. Jadi pemain, pelatih itu tidak terganggu, tidak terganggu. Jadi semua memang harus serba cepat lah. Ya. Ada pemain ini nggak sih? Ada yang pemain yang agak susah? Ya namanya orang banyak, ya itu pertama orang banyak, kedua ya namanya istilahnya punya entertain, dia punya nama besar ya, dia punya prestasi, ya itu udah biasa, itu udah biasa di dunia bola. Semakin senior itu pelayanannya juga lebih ekstra. Yeah. Itu udah biasa. Kita harus siap. Pemain senior, pemain mahal, kemudian pemain yang dianggap bintang, pemain asing. Ya, itu udah biasa. Itu harus kita layani. Itu karena apa? Karena dia jangan sampai terganggu untuk konsentrasi di lapangan. Itu yang harus mengerti untuk perlengkapan, tidak hanya sekedar menyiapkan dan membantu, tidak hanya segitu. Yang lebih utama itu untuk privasi itu kita harus penuhi semua, jangan sampai ada yang lewat. Sekecil pun harus ada yang lewat, harus semua fix, apalagi pertandingan. Kalau pertandingan itu memang harus ekstra 24 jam, mungkin H-1 kita sudah siapin semua. Apalagi sampai hari H semuanya harus fix semua. Biasanya hal kecil apa Pak Ki yang disiapkan untuk pemain sehingga mereka nggak terganggu gitu dan fokus di lapangan? Ya biasanya untuk itu tadi, untuk mungkin dia minta snack biasa, dia minta minum biasa nah mungkin untuk perlengkapan, mungkin dari skin, dari sepatu, dari istilahnya dari pakaian dalam, itu ya semua harus kita siapin dengan baik. Itu sebelum ada permintaan yang lain, yang baru, nah itu harus kita siapin dulu. Berarti Pak G itu mempelajari semua karakter pemain ya? Iya, ya itu yang pelajaran yang kadang nggak bisa dipelajari. Ya, betul. Jadi itu kita harus tidak ada teorinya ya? Iya, nggak ada teorinya. Itu harus dengan hati. Itu harus dengan hati. Itu harus sepenuhnya. Kalau turun di sepak bola untuk perlengkapan, untuk kitman harus total, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada, semua harus bisa. Itu harus bisa, karena fokusnya kita memanjakan. Jadi kita memanjakan pemain dan pelatih jangan sampai terganggu. Pemain apalagi juga jangan sampai terganggu. Itu biasanya Pak Ki gimana mempelajari karakter pemain? Apalagi untuk pemain bukan asli Kediri. Kalau pemain asli Kediri kan lebih enak ya. Pemain asing atau mungkin pemain dari luar kota, gimana itu mempelajari karakter mereka? Ya biasa ya, kalau sepak bola setiap musim itu pergantian pemain itu, perlatih itu biasa. Jadi setiap tahun kita adaptasi terus ya. Kita pelajari dari awal datang, dari hari pertama, hari kedua, dan seterusnya itu kita harus pelajari terus. Nah itu harus kita pelajari ya. Kita harus mengikuti. Itu sudah memang jiwa kita sebagai kitman, perlengkapan itu pembantu umum harus jiwa seperti itu, harus melayani dan membantu. Sampai mereka benar-benar merasa nyaman. Iya, harus nyaman. Harus nyaman.
Itu ketika persiapan di latihan. Kalau pertandingan, apakah sama dengan latihan persiapannya? Ya beda lain lagi. Yang dibutuhkan pemain juga beda. Mungkin yang disiapin, yang dibutuhkan juga beda antara pemain dan antara latihan dan pertandingan. Nah itu memang kita fokusnya itu endingnya dari semua kegiatan itu kan ke pertandingan. Ya, betul. Jadi pertandingan itu kita itu punya tugas, bukan hanya kita bekerja apa yang kita kerjakan, tapi yang lebih penting itu mensukseskan. Jadi mensukseskan dari nol, dari persiapan H-1 sampai selesai pertandingan, sampai semua kembali normal, tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Itu tugasnya yang lebih penting, lebih utama, mensukseskan. Hamin berapa itu persiapan untuk pertandingan biasanya? Ya kalau H-1 itu 24 jam kita sudah persiapan. Karena hari H itu lebih fokus lagi. Jadi dari H-1 kita sudah persiapan. Apa aja Pak yang dipersiapkan berarti H-1 itu sebelum pertandingan? Perlengkapan semua harus lengkap? Ya perlengkapan harus semua lengkap. Ya mungkin ada jersey yang mungkin pada waktu pertandingan mungkin hanya ada 1 set, ya kita harus kita siapkan kita untuk penggantinya untuk 2 set untuk pergantian pada waktu jeda pertandingan harus ganti. Nah itu kita harus sebelumnya kita harus sudah kondisikan, jangan sampai nanti pada waktu pertandingan perlengkapan untuk jersey kurang lengkap. Tuh sebelumnya yang utama itu. Pemain sebelum masuk ke ruang ganti, jersey sudah siap? Harus sudah siap. Jadi semuanya pemain itu tinggal pakai, tinggal ambil, udah semuanya harus sudah siap. Sepatu mereka gimana? Ya sepatu itu kalau nggak sama sih kalau soal sepatu untuk pemain bola itu ada Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu juga persiapannya dan pelayanannya beda. Itu juga nggak sama, beda ya. Yang lebih standarnya juga beda. Ya, beda. Standar pelayanan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ya, itu ada standarnya memang. Jadi kalau untuk Liga 1 ya kebanyakan hampir 90% itu sepatu kita yang bawain, yang nyiapkan. Jadi untuk Liga 1 rata-rata kitman yang menyiapkan sepatu-sepatu iya, pemain. Iya, kitman. Jadi sepatu latihan pertandingan kitman yang menyiapkan. Yang menyiapkan. Harus hafal berarti sepatunya siapa, sepatunya siapa, Ya, sepatunya itu siapa. otomatis. Otomatis harus hafal satu-satu. Karena kalau Liga 1 satu pemain minimal 3 sepatu. Minimal 3 sepatu. Yang dibawa ke pertandingan? Iya, mungkin 2 sepatu full 16, 1 full 6 itu harus minimal harus tiap 3 sepatu satu orang. Pernah keliru menghafal sepatu pemain? Ya dulu sih pernah ada kejadian yang sangat jadi kenangan itu. Iya. Nah itu pada waktu Ronald Fagundes dulu. Oh, Fagundes. Ada Ronald Fagundes, ada Christian Gonzalez itu. Itu untuk waktu pertandingan itu memang sepatu itu memang saya siapkan, saya bersihkan, saya keringkan, itu saya taruh di kamar semua, kamar gitu. Nah itu kamar mana Pak? Hah? Kamar mana? Itu pada waktu di Palembang. Di Palembang. Ya main di Palembang. Nah itu punya Ronald itu ada 4-5 sepatu itu yang dia pakai, harus kita siapkan. Nah, ada 5 sepatu. Itu ada satu sepatu itu ketinggalan. Satu biji, bukan satu pasang. Satu aja. Satu biji. Nah, itu menariknya itu yang pada waktu yang dipakai itu yang nggak ada itu yang diminta.
Saya cari Berarti sepatu utamanya dia nggak mau ada. dipakai pertama kali. Nah itu mungkin juga itu perlu diperhatikan, itu juga termasuk kita apa ya, keteledoran juga. Nah, itu Ketinggalan di juga kamar pengalaman. Satu ketinggalan di kamar itu apa? Mungkin apa itu di belakang kelambu, di belakang kelambu kamar, jadi itu ketinggalan. Akhirnya kita harus ya, kita nggak istilahnya nggak B, enggak, begitu nggak ada, kita di ruang ganti masih persiapan, kita langsung lari cari Gojek, cari ojek. Dulu belum ada ya. Gojek ya, cari ojek. Nah itu dari stadion Palembang, itu dari jalan raya itu kan ada berapa ratus meter itu. Yeah. Itu lari itu. Kita lari ke jalan itu, kita lari. Yeah. Lari cari ojek. Dari stadion ke jalan utama. Iya, itu cari ojek. Itu gitu, ternyata di situ nggak ada ojek. Nah, akhirnya kita paksa cari orang yang berhenti di situ. Nah, kita minta tolong, ya kita suruh ngantar itu, kita cepat-cepat. Nah, kita ambil pada waktu itu masih persiapan. Nah, akhirnya pakai sepatu dulu yang lain untuk persiapan pemanasan. Nah, kita kembali udah siap lagi. Gimana tuh marahnya Pak Gundes waktu itu? Aduh. Ya gini biasa gini pemain itu. Tapi akhirnya bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Itu sebelah mana Pak? Kanan atau kiri yang ketinggalan? Nah, itu yang ketinggalan yang kiri itu. Yang kiri. Spesialnya kan yang kiri. Oh iya, gitu. kiri ya. Yang kiri. Nah, itu jarak hotel ke stadion berapa? Jarak hotel dari stadion itu ada 30 menit itu. Makanya itu kalau waktu mengambil PP itu ada 1 jam itu udah waktu kita persiapin enggak ada, udah cari-cari udah nggak ketemu, ya kita langsung feeling cari di hotel ya. Jadi itu kita harus tanggung jawab memang. Padahal waktu itu posisinya juga nggak tahu di mana sepatunya ya. Ya feeling kita ya. Feeling kita pasti ada yang ketinggalan satu gitu. Berapa sih ukuran sepatunya Pak Gundes? Kalau Pak Gundes sepatunya itu ukuran 42. 42 ya? Ya. Normalnya orang Indonesia lah. Ya normal. Karena ada pemain asing yang berapa Pak Gi biasanya? Pemain asing ada yang 45. 45 ya? 45, rata-rata 45. Ya. Kalau lokal itu biasanya berapa sih ukuran sepatunya mereka? Kalau lokal itu ya rata-rata ya 40, 41. 40, 41 ya? 40, 41. Tapi Pak Gundes waktu itu nyetak gol nggak? Atau memberikan assist dia? Ya, dia assist. Beri assist dia? Ya, dia spesial, dia assist. Ya, nggak waktu yang di Palembang waktu dia ketinggalan sepatunya? ya, dia Lupa. assist, ya. Assist, ngasih assist? Ya, assist. Pak Gundes ketinggalan sepatunya. Ya, itu memang itu ya, apa detail harus sangat kecil harus diperhatikan. detail ya. Dia bawa sepatu ada punya 5, dia yang minta yang nggak ada. Ya itu yang kita harus tanggung jawab. Nah, itu tanggung jawabnya besar, kelihatannya ya sepele ya. Yeah. Tapi kalau dibutuhkan itu sangat besar pengaruhnya itu. Iya. Nah itu biasanya sebelum pertandingan. Selama pertandingan dan menjelang akhir pertandingan itu apa kesibukan dari Gateman biasanya Pak Ki? Ya kalau dari Persik, kebiasaan dari Persik itu kalau H-1 gitu ya setelah aktivitas latihan, setelah OT, nah itu udah di mes itu udah apa itu suasana sudah beda. Kalau H-1 itu di mes juga sibuk, jadi semua ya sibuk sampai nanti malam
nanti ada extra food ya. Extra food kita cari, biasanya kita cari extra food McD itu. Ada yang burger. Nah, itu kalau yang tinggal di mes ya kita baginya kita enak di mes, kita kasihkan satu-satu ke kamar. Tapi kalau yang di luar mes, nah itu kita ngantar satu-satu, itu dia tinggal di mana, kos di mana, kontrak di mana, itu kita antar satu-satu. Iya. Apalagi kalau musim hujan, wah kita. Itu musim tahun berapa itu waktu itu masih seperti itu? Nah itu mulai 2002, 2003 sampai 2018 ya. 2016 ya. 2016 itu masih seperti itu. Masih seperti itu. Kebiasaan tradisi Persik lah. Oh gitu ya. Nah, sekarang udah beda lagi. Udah beda sekarang. Ya, sekarang cara udah beda peranannya. lagi, ya. Di stadion itu kan biasanya harus efektif ya. Nggak boleh molor, pulang pun nggak boleh molor. Iya. Dan itu juga bergantung pada kitman. Kalau saya lihat, saya kan juga pernah ikut kemarin ya di beberapa pertandingan Persik. Itu bagaimana Pak mengatur kecepatan supaya semua perlengkapan itu siap dan tidak menunggu kitman setelah pertandingan biasanya? Nah itu memang dari karena kitman. Biasanya gini Pak ya, setelah pertandingan apalagi waktu kalah biasanya pemain membuang kaos gitu. Ya. Kalau kalah. Ya. Itu kalau kitman yang satu lagi yang tadi yang penting perlu diperhatikan soal kita pelayanan ya, kita untuk mempelajari karakter satu persatu pemain semua tim itu. Di samping itu yang lebih penting dari kitman itu, yang lebih penting itu manajemen waktu. Ya betul. Itu yang lebih utama. Iya betul. Dia punya waktu berapa jam, dia punya pekerjaan berapa macam, itu harus bisa memanage waktu itu. Karena apa? Kalau nggak bisa memanage, nanti dikhawatirkan ada pekerjaan yang sifatnya ya insidental, ya, betul. Atau mendadak. Nah, itu kalau untuk persiapan untuk semuanya itu belum terpenuhi, belum siap fix. Kalau ada kebutuhan insidental itu udah kacau semua, udah kacau. Karena udah nggak ada waktu lagi. Ya, betul. Udah kacau, nggak ada waktu lagi. Makanya manajemen waktu itu harus pinter. Itu lebih penting itu. Karena lewat sedikit udah berantakan. Iya. Itu harus. Karena sudah terschedule semua ya. Iya. Nanti kita keluar dari stadion jam berapa, itu kan sudah terschedule. Karena mereka hubungannya dengan nanti makan biasanya ya, makan setelah pertandingan kan sudah ada jadwalnya. Kalau sampai terlambat ya sudah. Iya. Memang itu di bola itu memang kalau dilihat kasat mata ya memang mudah ya. Kelihatannya mudah. Kelihatannya mudah. Tapi kalau kita masuk di tim itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya, karena juga dibutuhkan mental yang kuat. Betul. Juga. Karena ya melayani bintang bukan 1-2 orang. Nah, itu tidak mudah juga, harus siap. Harus siap. Apalagi kalah. Kalah itu suasana itu rasanya beda banget. Iya, sudah beda lagi di dunia bola. Antara kalah dan menang itu sudah beda ya. Udah beda 100 derajat itu. 180 derajat itu. Ya, makanya di dunia bola itu tidak bisa dipandang enteng. Jadi memang sebelum pertandingan memang ya biasa landai-landai, tensi ya biasa landai-landai. Tapi sudah mendekati H-1, hari H, pertandingan, di tengah pertandingan itu tensinya naik terus. Semakin tinggi. Semakin naik. Makanya
Orang nggak ada yang senyum Ya, di ruang ganti itu. hanya mas. Apalagi ketinggalan di babak pertama. Ya, Itu nggak ada yang senyum semuanya. yes, itu memang di dunia bola seperti itu mas. Jadi Iya. ya udah biasa. Hmm. Memang memang kejadian-kejadian yang istilahnya yang sifatnya agak keras itu udah biasa. Biasa. Udah biasa. Dia bola apalagi memang posisi tim tidak mendukung, posisi tim ketinggalan atau kalah, itu sudah biasa itu. Apa pelampiasan emosi Jangan baper lah ya. itu udah biasa ya. Itu dunia bola. Apalagi ada pemain yang biasanya teriak-teriak kemudian itu jangan baper begitu. Iya. Itu biasa di sepak bola. Kalau di Biasa. tengah pertandingan apalagi mereka ketinggalan, Iya, ya memang itu semakin tinggi mereka adrenalinnya. memang kalau di dunia bola di waktu pertandingan itu memang harus berakting. Jadi semua harus punya ekspresi. Iya. Harus ekspresi. Itu karena bentuk dari pendalaman. Ya, itu untuk memacu adrenalin Iya, biasanya ya. itu harus punya ekspresi. Kalau itu harus dikeluarkan semua. Ya. Harus dikeluarkan semua. Jadi kita siap dengan segala posisi tim kalah menang kita sudah siap. Ya. Tapi ketika sudah mereka keluar stadion itu sudah beda lagi. Udah beda lagi. Mereka nggak akan teriak-teriak lagi, mereka nggak akan gini-gini lagi. Udah Sudah biasa. Ya. Udah Apalagi biasa. menang. Ya. Kalau di dunia bola kalau sudah lama mungkin sudah mendalami ya semua semua istilahnya itu pancingan untuk maksudnya provokasi itu udah biasa nggak perlu ditanggapi itu udah memang seperti itu. Itu bagian dari fokus pemain di lapangan berarti Iya. kan biasanya. Iya udah biasa. Kalau misalnya tandang Pak Ki, kalau yang musim lalu kan kita nggak ada tandang ya, semuanya dipusatkan di satu kota. Kalau yang dulu kan kita pertandingannya kan sistemnya home away. Itu sama nggak persiapannya ketika kita away Ya kota? ada perbedaan sih lebih mungkin lebih enak terfokus ya. Jadi istilahnya untuk persiapan kita hanya dari hotel ke stadion aja sampai selesai. Itu ya seperti kita main di rumah istilahnya gitu. Tapi beda lagi kalau sama home away. Kalau home away kita juga manajemen waktu. Nanti kita persiapan untuk pertandingan dan nanti habis pertandingan nanti kita check out jam berapa. Nah, kita harus itu manajemen waktu juga penting itu pengaturannya kalau home away. Semua harus siap karena ada home away itu ada dari satu pertandingan kita pindah lagi ke tempat lain itu ada yang kita datang itu check in langsung latihan itu ada. Nah, itu juga tidak ada waktu kita untuk persiapan, makanya kita di situ kita harus siap sebelum antisipasi seperti itu karena tiap pelatih nggak sama. Ada yang datang langsung latihan itu udah ada. Ada yang besok satu harinya itu ada. Makanya itu semua juga perlu persiapan. Jadi nggak bisa dikebut. Itu harus kita manajemen waktu harus tepat. Kalau mencari tempat laundry untuk jersey pemain, itu gimana biasanya manajemennya? Itu memang dari Persik dari perjalanan pertama sampai sekarang itu memang perkembangan zaman ya, perkembangan tahun itu memang nggak sama. Jadi dari awal dulu pertama itu memang masih manual. Jadi masih cuci tangan. Iya, masih cuci tangan setiap Sampai hari. tahun berapa itu masih cuci tangan? Itu pakai tangan. Itu sampai kurang lebih 2009. 2009. 2009 itu masih manual. Tapi cuci tangan itu baik di rumah
di Kediri maupun di luar kota itu waktu W itu juga cuci tangan itu. Kalau orang Jawa bilangnya dikucek dewi. Iya, dulu Dikuceki masih dewi. dikucek sendiri. Sekarang udah lebih enak, udah ada banyak laundry, jadi kita tinggal cari, mungkin kita cari tempat yang aman untuk apa, untuk safety kostumnya itu, cuma cari itu aja. Kalau masih nyuci sendiri pakai tangan dulu, berarti kalau menjemur di mana? Di hotel? Dulu jemur di kamar. Di kamar. Di kamar. Jadi kita sudah siap itu untuk apa? Untuk tali, untuk hanger itu Untuk kita jemurannya sudah ya? siap. Kita jadi di dalam kamar itu jadi tempat jemuran. Nggak bisa bayangin ya. Jadi kamar seperti apa kalau buat jemuran untuk satu tim, Iya. ya, untuk latihan pagi sore, Iya. nah itu nggak bisa bayangin itu. Mungkin baunya juga agak apek-apek dikit lah. Jadi tidurnya ini dekat jemuran. Tidurnya di bawah jemuran. Di bawah jemuran. Oh. Iya, iya. Itu pengalaman yang apa ya? Yang pengalaman yang indah. Iya, betul, Pengalaman betul. yang indah. Nah, jadi tidak semua mungkin perlengkapan yang baru mengalami hal seperti itu, sesulit itu mungkin tidak semua orang. Berarti kan jenengan mengalami dari fase-fase gak enak, fase-fase masih tradisional lah ya. Iya, masih Dan tradisional. sekarang mau mengalami fase-fase yang sudah lebih muda, lebih modern. Iya. Nah, Dulu- kalau mencari laundry itu gimana biasanya? Tempat laundry dekat hotel. Kalau kita cari laundry itu kita referensinya itu yang aman. Jadi dia punya tempat jemuran itu tertutup. Jadi ada yang terbuka itu kalau untuk kostum itu lebih berbahaya. Karena apa? Karena perhatian orang ya, perhatian orang umum. Mungkin kostum sepak bola, apalagi Persik Kediri khususnya Iya. ya. Mungkin kalau dibandingkan sama celana jean atau celana levis itu perhatiannya lebih ke kostum pemain. Ya. Nah, makanya itu lebih rawan kalau tempat terbuka. Nah, itu kalau sampai hilang kita yang mampus kita. Biasanya berapa lokasi hunting laundry itu? Ya, kita carinya yang terdekat dulu. Terdekat, Oh, ya. terdekat dulu. Baru ditanya-tanya ya. Ya, Menyediakan ini enggak? Oh, ya. Dia apalagi dia sekarang bisa layan antar. Nah, Bisa antar itu lebih mudah, Itu ya. lebih mudah. Pernah dapat kostum dari pemain nggak sih, Pak? Kalau kostum dari pemain itu, kalau saya pribadi itu sebenarnya nggak pernah dapat. Karena Nggak apa? Karena tugas kita itu memberi haknya dia. Jadi kalau kita minta itu kurang etis. Ya. Dia mau bilang nggak boleh, dia juga nggak enak. Nah, daripada ini kebiasaan yang kurang bagus, ya karena ini tugas bagian kita. Nah, kita kasihkan semua sesuai hak-haknya dia. Tapi pernah dapat kenang-kenangan dari pemain? Kenang-kenangan? Kalau- Artinya dia memberi. Ya kalau kenang-kenangan kebanyakan ya sepatu. Oh, sepatu biasanya. Ya, sepatu kebanyakan. Kalau kostum ya dia pemain bawa sendiri. Bawa sendiri ya. Sepatu ya biasanya. Sepatu. Iya. Ini Pak Gi, kenang-kenangan sepatu. Iya, sepatu biasa kenang-kenangan. Pemain asing juga? Ya pemain asing. Besar ya, loh berarti biasa. kalau pemain asing? Ya kalau pemain asing ya agak kebesaran. Iya. Tapi ya banyak temen yang butuhkan ya kita kasihkan juga. Jangan berapa ukuran sepatunya? Ukuran sepatu 42. Mas. 42 ya. Oh bisa lah berarti kalau pemain asing rata-rata 42, 43 pemain Ya, asing. 42, 43. Ini sekarang kan punya kesibukan baru sekarang. Pengelola Stadion Brawijaya. Ya. Ini masih bisa membagi waktu dengan di Persik. Nah, ini ini ya, akhirnya ya kita ada benturan-benturan juga karena waktu. Iya. Jadi
kita mungkin di satu sisi kita dibutuhkan di stadion pada waktu ada kegiatan tertentu. Nah, sementara di Persik juga ada punya kegiatan sendiri, nah rutinitas sendiri. Akhirnya ini yang kita agak butuh apa komunikasi untuk sama pelatih, sama teman apa untuk teman kerja. Nah, kita menyesuaikan. Kita menyesuaikan. Sekarang dibantu siapa sih di kitman-nya Persik? Kalau kitman Persik sekarang Andri ya, bantu Andri ya. Andri masuk tahun berapa, Pak? Andri masuk tahun 2001 pada waktu juara Liga 2 2019 ya. 2019 ya. Itu dia masuk langsung juara. Ya, berarti Andri yang membantu ya. Iya, Andri yang membantu. Dan di stadion ini setiap hari jenengan harus apa ya? Terutama untuk rumput. Ini setiap hari ya sirami kemudian dipotong. Ya kalau sekarang kita punya tugas khusus untuk merawat stadion. Nah, untuk 5 hari kerja sampai 6 hari kerja kalau di sini, kalau istilahnya kalau di dinas lingkungan hidup termasuk ini di bawahnya di dinas pertamanan lah. Nah, ini 7 hari kerja. 7 hari kerja. 7 hari kerja. Nah, jadi 7 hari kerja dengan merawat stadion itu tiap hari itu tidak ada yang kosong. Semua kegiatan itu apa istilahnya itu bergantian. Bergantian bagi tempat-tempat area-area tertentu yang perlu kita kerjakan. Ya, berarti memang sangat padat sekali ya di stadion. Iya, ya memang ya karena ini stadion untuk Liga 1 ya, jadi kita ya seperti apa kita juga bisa lah untuk menyesuaikan sekiranya yang sesuai untuk kebutuhan Liga 1 standarnya seperti apa yang kita bisa mungkin kita ya maksimal lah. Iya. Ini kan masih Juli ya kira-kira untuk Liga 1. Ya kemungkinan ya bulan Juli lah. Ya. Perawatan tetap jalan terus nih. Kalau perawatan tetap jalan sampai nanti pada waktu pertandingan ya kita tetap siap untuk. Ya insya Allah mudah-mudahan untuk musim tahun ini mungkin harapan saya ya bisa main di Brawijaya. Ya. Dan kembali ke format lama ya, pakai home away. Ya. Jadi stadion Brawijaya bisa dipakai untuk pertandingan. Ya, mudah-mudahan bisa lolos verifikasi. Ya. Mungkin mudah-mudahan supporter yang sudah yang sudah haus lihat mungkin Persik Kediri main di Brawijaya, mungkin sudah kangen untuk yel-yelnya. Nah, mudah-mudahan ini kalau harapan saya bisa jadi tuan rumah dan Persikmania bisa semakin semangat. Yakin nggak sih lolos verifikasi ini? Ya, ini karena masih mau rencana ada pembenahan untuk kekuatan lampu stadion, terus mungkin untuk untuk pembenahan untuk stadion, untuk rumput. Nah itu ini ada waktu sedikit, mungkin kemarin sudah ada istilahnya udah ada yang nyurvei. Ya mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk pembenahan. Ya. Jadi apa-apa yang kurang segera dibenahi ya. Ya. Sehingga nanti bisa lolos verifikasi dan Brawijaya bisa dipakai lagi untuk pertandingan Persik. Ya mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan.
biar rame lagi lah Pak Iya, di Kediri ya, iya. supporter biar- bisa nonton langsung. biar- Apalagi kan musim depan penonton sudah bisa masuk ya kira-kira nanti ya. Ya mudah-mudahan apa COVID-19 ini semakin mereda, Heeh. semakin turun, semakin nanti normal. Nah, mudah-mudahan nanti bisa untuk penonton bisa normal kembali, bisa datang ke stadion. Oke. Terima kasih Pak Ki. Tapi sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan pilihan. Dua pilihan yang harus jenengan pilih satu. Ya. Gitu ya. Pertanyaannya adalah menjadi kitman atau menjadi pengelola stadion. Ya kalau 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 kita bandingkan itu ya istilahnya sulit untuk memilih. Tapi karena kita kaitannya punya tugas sebagai pegawai negeri, nah kita punya tugas untuk merawat stadion. Nah itu kalau kita untuk memilih kita harus mengutamakan tugas dulu untuk pegawai negeri. Nah untuk PNS-nya kita lebih utama untuk perawatan stadion. Berarti pengelola stadion. Iya. Terima kasih Pak Ki waktunya. Iya, sama-sama.